Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai konsep teoritis keperawatan transkultural dalam pemberian asuhan keperawatan yang peka budaya kepada klien. Dengan submateri pembahasan, ada 5 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, definisi keperawatan transkultural. Yang kedua, teori keperawatan transkultural. Yang ketiga, komponen keperawatan transkultural. Yang keempat, strategi pemberian asuhan keperawatan dengan latar belakang budaya. Dan yang kelima, proses asuhan keperawatan berbasis transkultural. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu definisi keperawatan transkultural. Jadi, transkultural mengandung arti lintas budaya, di mana budaya yang satu dapat mempengaruhi budaya yang lain. Nah, budaya ini merupakan salah satu perwujudan atau bentuk interaksi yang nyata sebagai manusia yang bersifat sosial. Tujuan dari keperawatan transkultural adalah untuk mengidentifikasi, menguji, mengerti, dan menggunakan pemahaman keperawatan transkultural untuk meningkatkan kebudayaan yang spesifik dalam pemberian asuhan keperawatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan keanekaragaman budaya dan nilai-nilai yang dimiliki setiap orang untuk pemberian asuhan keperawatan agar tidak terjadi kultur shock yang berakibat munculnya rasa ketidakberdayaan. Baik, selanjutnya mengenai teori keperawatan transkultural. Nah, teori Leninger adalah tentang culture care diversity and universality, atau yang lebih dikenal dengan transcultural nursing. Nah, dalam teori ini berfokus pada nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan pelayanan kesehatan yang berbasis budaya. Serta di dalam teorinya membahas secara khusus mengenai culture care, diversity, universality, dan ethnohistory. Tujuan penggunaan keperawatan transkultural adalah mengembangkan sains dan keilmuan yang humanis sehingga tercipta praktek keperawatan pada kebudayaan yang spesifik dan universal. Untuk selanjutnya yaitu komponen keperawatan transkultural. Komponen-komponen keperawatan transkultural menurut model Andrew dan Boyle meliputi: yang pertama, identitas budaya; yang kedua, etnohistory; yang ketiga, nilai-nilai budaya; yang keempat, hubungan kekeluargaan; yang kelima, kepercayaan agama dan spiritual; yang keenam, kode etik dan moral; yang ketujuh, pendidikan; yang kedelapan, politik; yang kesembilan, status ekonomi dan sosial; yang kesepuluh, kebiasaan dan gaya hidup; yang kesebelas, faktor atau sifat-sifat bawaan; yang kedua belas, kecenderungan individu; dan yang terakhir, profesi. Nah, selanjutnya yaitu strategi pemberian asuhan keperawatan menurut latar belakang budaya. Strategi yang digunakan dalam pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan latar belakang budaya menurut Leninger pada tahun 1991 yaitu antara lain: yang pertama, mempertahankan budaya. Nah, mempertahankan budaya ini dilakukan apabila budaya yang dianut individu tidak bertentangan dengan kesehatan. Perencanaan dan implementasi keperawatan diberikan sesuai nilai-nilai yang relevan sehingga individu tersebut dapat meningkatkan atau mempertahankan status kesehatannya. Yang kedua, negosiasi atau mengakomodasi budaya. Di sini perawat membantu individu untuk dapat memilih dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung untuk peningkatan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, mengganti atau mengubah budaya individu. Nah, di sini mengganti atau kita merestrukturisasi budaya dilakukan bila budaya yang dianut merugikan bagi kesehatan.
Selanjutnya ialah proses asuhan keperawatan berbasis transkultural. Nah, model konseptual yang dikembangkan oleh Leininger dalam menjelaskan asuhan keperawatan dalam konteks budaya digambarkan dalam bentuk matahari terbit atau sunrise model. Nah, dalam proses keperawatan terbagi dengan beberapa bagian, yaitu yang pertama pengkajian. Pengkajian adalah proses mengumpulkan data untuk mengidentifikasi masalah kesehatan klien sesuai dengan latar belakang budaya klien. Nah, pengkajian ini dirancang berdasarkan 7 komponen yang ada pada sunrise model, yaitu A. Faktor teknologi, B. Faktor agama dan falsafah hidup, C. Faktor sosial dan keterikatan keluarga, D. Nilai-nilai budaya dan gaya hidup, E. Faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku, F. Yaitu faktor ekonomi, dan G. Yaitu faktor pendidikan. Bagian kedua ialah diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan ini adalah respon klien sesuai latar belakang budayanya yang dapat dicegah, diubah, atau dikurangi melalui intervensi keperawatan. Nah, terdapat 3 diagnosa keperawatan yang sering ditegakkan dalam asuhan keperawatan transkultural, yaitu yang pertama gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan perbedaan kultur, yang kedua gangguan interaksi sosial berhubungan dengan disorientasi sosiokultural, dan yang ketiga ketidakpatuhan dalam pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini. Selanjutnya yang ketiga ialah perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan adalah suatu proses memilih strategi yang tepat, dan pelaksanaan adalah melaksanakan tindakan yang sesuai dengan latar belakang budaya klien. Nah, ada 3 pedoman yang ditawarkan dalam keperawatan transkultural, yaitu yang pertama, mempertahankan budaya yang dimiliki klien bila budaya klien tidak bertentangan dengan kesehatan. Yang kedua, yaitu mengakomodasi budaya klien bila budaya klien kurang menguntungkan bagi kesehatan klien. Nah, dan yang ketiga, yaitu merubah budaya klien bila budaya yang dimiliki klien bertentangan dengan kesehatan. Selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi. Nah, evaluasi asuhan keperawatan transkultural dilakukan terhadap keberhasilan klien tentang mempertahankan budaya yang sesuai dengan kesehatan, mengurangi budaya klien yang tidak sesuai dengan kesehatan, atau beradaptasi dengan budaya baru yang mungkin sangat bertentangan dengan budaya yang dimiliki oleh klien.